Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas sedikit tentang triple Pythagoras. Karena pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Oke, selamat datang ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi saya harap kalian perhatikan penjelasan pada video ini. Oke, nama triple Pythagoras ini diberikan, atau Pythagoras, teorema Pythagoras itu kan diberikan karena Pythagoras lah orang yang berhasil membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat pada segitiga siku-siku. Meskipun teorema itu awalnya telah dipakai oleh bangsa atau orang-orang Babilonia dan India pada tahun sekitar 1600-an sebelum Masehi, dan dibuktikan dengan cara mereka menukar barang, contohnya sebidang tanah dengan ukuran 50 kali 50 meter kuadrat itu setara atau dapat ditukarkan dengan dua bidang tanah yang masing-masing berukuran pertama 30 kali 30 dan 40 kali 40 meter. Jadi luasnya itu sama ya. Nah, kita akan tunjukkan mengenai triple Pythagoras. Perhatikan, jika A, B, dan C merupakan triple Pythagoras dan K sembarang bilangan bulat positif, jadi K ini sembarangnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, maka KA, KB, dan KC juga merupakan triple Pythagoras. Jadi kelipatan dari A, B, C berdasarkan K itu juga merupakan triple Pythagoras. Karena ini penjabaran matematisnya terlihat bahwa KA kuadrat tambah KB kuadrat sama dengan KC kuadrat. Nah, kita itu cukup mencari triple Pythagoras dasar, yakni triple bilangan ABC yang tidak mempunyai faktor selain 1 dan memenuhi persamaan ini. Itu yang disebut triple Pythagoras dasar ya. Artinya faktornya hanya 1, angka 1 dari ketiga bilangan itu. Contohnya 3, 4, dan 5. So, 3, 4, 5 ini hanya bisa dibagi dengan angka 1, sehingga ini disebut dengan triple Pythagoras dasar. Sedangkan 6, 8, 10 ini juga merupakan triple Pythagoras, tapi bukan triple Pythagoras dasar. Kenapa? Karena faktor sekutunya itu ada 1 dan 2, bukan hanya 1. Nah, kita lihat contohnya 3, 4, 5 sama yang tadi ya. Ketika triple Pythagoras dasar dikalikan dengan suatu bilangan asli atau bilangan bulat, maka itu juga merupakan triple Pythagoras. Ya, di sini ya. Nah, ini dia tabel triple Pythagoras yang dasar ini ya. Ini yang dasarnya, dari sini bisa didapatkan triple Pythagoras yang lain. Misalkan ini kali 3 ya, ini kali 3, ini kali 3, maka ini 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Begitupun semuanya. Nah, ada fakta yang harus kita ketahui tentang triple Pythagoras dasar. Pertama, nilai A dan B pada triple Pythagoras tidak pernah kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Ini yang dasar ya. Kita perhatikan. Ini ya susunannya begini. Ini A, B, C. A, B, C, A, B, C. Kita lihat. A ganjil, B genap. Kita lihat lagi. A ganjil, B genap. Lihat. A ganjil, B genap. A genap, B ganjil. Begitu terus. Tidak akan pernah kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Itu kalau untuk yang dasar. Terus nilai C pada triple Pythagoras selalu bernilai ganjil. Ini juga ya. Maksudnya yang dasar ya.
Selalu ganjil, lihat. 5, 25, 41, 37, 113, 29, 13, 17, 61, 85, 65. Selalu bernilai ganjil. Nah, sekarang kita coba gunakan itu. Misalkan kita ingin mengecek, misalkan diberikan 3 sisi dari 4 buah segitiga seperti ini. Kita mau cek yang mana berbentuk siku-siku, yang mana bukan, ya. Karena teorema Pythagoras ini kan hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, namun sebelum kita melihat, kita lihat petunjuknya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar, maka segitiganya tumpul. C kuadratnya lebih kecil, maka segitiganya lancip. Nah, ini akan menjadi panduan kita pada saat mengerjakan itu yang tadi. Nah, kita coba kerja nomor 1 nih. 3, 4, 5. A3, B4, C5. Nah, kita kasih masuk. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya 5, 5 kuadrat. A-nya 3, 3 kuadrat. B-nya 4, 4 kuadrat. Jadi 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 25 sama dengan 9 tambah 16, 25. Karena sama, maka ini memenuhi teorema Pythagoras, sehingga ini bentuknya pasti segitiga siku-siku. Nah, sebagai latihan, silahkan kalian cek untuk ketiga segitiga ini dengan sisi-sisinya yang telah dicantumkan. Nah, itu tadi, kalau misalkan C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka itu segitiganya siku-siku. Jika C kuadratnya lebih besar, dia segitiganya tumpul. Jika C kuadratnya lebih kecil, maka segitiganya lancip. Oke, mungkin begitu dulu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.